Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu 'azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita bisa menyampaikan satu ayat dan antum semua bisa mendengarkan dalam satu ayat ini. Bukan didengerin tok, tapi nanti untuk direalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap agar syafaat beliau nantinya, dan kita juga nantinya diakui sebagai umat beliau. Kacau semua andai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui kita sebagai umatnya. Ibarat anak ayam kehilangan induknya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Di era zaman sekarang ini, kita senantiasa dihadapkan dengan globalisasi yang semua serba canggih, semua serba modern, sampai Al-Quran ini di nomor 2 kan. Sedangkan ini adalah nomor 1. Sehingga terjadi penentangan, bertentang. Yang paling fatal lagi di sini adalah yaitu istri yang tidak menurut imam atau bertentangan dengan seorang imam. Artinya siapa imam daripada seorang istri adalah suami. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, perlu kita kaji. Di sini ada ciri-ciri istri di mana istri akhir zaman yang bakal jadi calon penduduk neraka. Jadi ada 7 ciri-ciri di mana akhir zaman ini mereka akan menjadi penghuni neraka. Jadi jadilah istri yang benar-benar istri solehah. Jangan sampai antum nanti tergolong dari istri-istri yang ada di sini. Karena apapun yang terjadi nanti yang diungkit siapa, yang ditanyain siapa? Suami imam. Imammu siapa? Imam saya fulan ini. Istri sebagai makmum. Tetapi kalau istri sudah diingetin sekali, 2 kali, 3 kali tidak mau nurut sama imam, maka hitungannya hanya Allah nanti yang menghitung kita. Jadi di sini ada ciri-ciri, yaitu istri akhir zaman yang bakal jadi calon penghuni neraka. Satu adalah tidak suka dinasihatin suami, alias tentang hal kebaikan. Jadi istri ini kalau dinasihati tentang kebaikan, dia tambah nolak, dia tambah membangkang, tidak mau mengindahkan sama sekali. Maka dari itu, ini yang benar-benar nanti dia adalah ciri-ciri penghuni neraka. Ingat, di neraka nanti kayu bakar neraka jahanam kebanyakan adalah kaum wanita. Kenapa kaum wanita? Karena kaum wanita sebagai alat di mana mudah digoyahkan oleh para kaum iblis. Ingat ini. Dan dengan kaum wanita semua bisa tergogohkan, terobohkan dengan kekuatan iman yang dimiliki seorang imam atau seorang ulama laki-laki. Hanya dengan wanita. Ciri-ciri yang kedua adalah suka kasar, membentak dan memaki-maki suami. Ada enggak Bapak, ente semua, terutama ibu-ibu yang ada di rumah,
Ada ndak sifat ini pada antum semua? Kasar sama suami. Suami pulang bukan malah dibikinin minum, dibikinin apa, tapi ditanya mendadak masalah penghasilan, sehingga suami marah. Dibentak suami, dicaci maki suami. Masya Allah. Ingat, apapun yang terjadi, wanita adalah wanita. Seorang imam adalah imam. Tidak ada seorang imam akan menjadi makmum hanya karena kebrutalan sesuatu, hanya karena keegoisan sesuatu. Ini yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang paling unik dan aneh, pembangkang dan gak suka diatur, susah diatur. Jadi istri yang susah diatur, pembangkang. Kalau dinasihati katanya yang ini, yang itu. Susah diatur, jangan ikut sana, jangan ngomongin orang, jangan mitnah orang, membantah dia, membentak pada suami. Masya Allah. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi pada antum semua. Karena ini merupakan, kalau antum termasuk dalam hal ini, berarti antum termasuk wanita-wanita penghuni neraka. Dan neraka yang kita huni sebagai umat Muhammad adalah neraka jahanam. Neraka yang paling panas, yang tidak bisa dibayangkan bagaimana gejolak apinya. Masya Allah. Yang keempat, suka menuntut dan membebani suami. Ini sudah banyak tuntutan, kerja kagak ada, membebani suami, permintaan yang neko-neko. Karena istri seorang wanita adalah tempatnya di mana penyakit hati bersarang. Salah satu contoh ini, ketika tetangga beli sepeda motor, istri kita ngikut. Apapun yang terjadi, timbul rasa iri. Iri dinaikin lagi menjadi dengki. Dengki kemudian karena tidak bisa beli, kemudian ngajak teman-temannya untuk apa? Menghibah, memfitnah, dan segala sesuatu yang gak jelas. Masya Allah. Hal ini, jadi jangan banyak tuntutan. Kita harus bisa introspeksi diri. Sebagai wanita, sebagai makmum, bisalah introspeksi pada diri kita sendiri. Jangan sampai membebani terlalu banyak kepada suami. Yang kelima, ciri-ciri wanita penghuni neraka, yaitu tidak menghargai suami. Jadi nggak ada di mata baginya dia, di mata mereka, para wanita ini, para istri-istri ini, suami itu nggak ada harga dirinya. Diingetin jangan sering keluar malam, katanya pergi sama temennya, yang ini, yang itu, katanya arisan dan yang lain-lainnya. Pada dasarnya seorang wanita ketika keluar tanpa izin suami itu sudah tidak boleh. Itu sudah aturan, sudah ditetapkan dalam Al-Quran ini. Jadi nggak ada. Jangan segala sesuatu yang nggak boleh antum bikin menjadi boleh. Janganlah kita mengada-ngada jadi segala yang nggak ada menjadi ada. Dari segala yang benar-benar sudah tidak boleh diharapkan oleh Allah, antum langgar karena ada alasan sesuatu. Hargailah seorang suami, karena apapun yang terjadi nanti yang dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab nanti, suami yang dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana si fulan, antum bagaimana mendidik makmum antum, anak-anak antum, istri antum, semua nggak bisa diarahkan, semua rusak, apalagi sampai terjadi broken home. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari mereka-mereka yang masuk dalam golongan broken home. Ini tidak kita harapkan. Yang kita harapkan sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim, di mana kita mengharapkan yaitu keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, dunia sampai akhirat. Yang keenam, ini yang sering-sering dilanggar dan sering terjadi. Apa yang keenam? Yaitu suka berbohong. Sering berbohong sama suami. Suami keluar, pertama ketika suami belum keluar, imam belum keluar, kelihatannya taat banget. Begitu suaminya, imamnya udah keluar kerja,
Giliran dia keluar kemana, ke sana ke sini tanpa jelas, cari info sana info sini tanpa jelas, gak ada pendirian, bukan hal sesuatu yang dilakukan yang seharusnya sebagai makmum melakukan, yaitu ibu rumah tangga, tidak dilakukan. Bahkan anaknya sendiri ditelantarkan hanya karena apa? Hanya mengikuti ego dia sesaat. Ini yang benar-benar tidak diharapkan, sehingga suami nggak tahu. Ingat, ketika punya anak, ketika anak kita nakal, tetangga saking jipeknya lihat anak kita nakal pasti tanya, anaknya siapa ini? Gak mungkin anaknya ibu ini. Yang pertama ditanya pasti, anaknya Pak Fulan. Anaknya Pak Fulan. Pasti bapaknya yang diambil duluan namanya. Ini yang paling penting. Artinya apa? Artinya imam mempunyai tanggung jawab yang besar di sini. Sebagai seorang makmum, sebagai seorang istri, hargailah suami. Bagaimana suami harus menanggung semua beban dari aib, dari segala sesuatu yang diperbuat oleh makmumnya sendiri. Yang ketujuh, yang terakhir ini, ya tadi sudah disinggung. Jadi tadi nomor 6 tadi. Jadi sering keluar rumah tanpa izin suami. Aneh bin ajaib apabila sang istri keluar di rumah dengan ikatan pernikahan yang sah, makmum keluar dari rumah tanpa izin imam. Aneh bin ajaib, tapi sering terjadi. Kenyataannya sering terjadi. Realisasinya di masyarakat ini sering terjadi. Dan ini merupakan suatu hal yang asing, tapi hal yang lumrah, yang biasa terjadi. Suami nggak ngerti sama sekali. Tahu-tahu suami keluar lagi makan siang di mana, lihat istrinya di sana. Dikira istrinya di rumah. Kadang-kadang suami berusaha menutup-nutupi dengan aib yang dibawa istrinya. Tetapi ketika di rumah ditanya istrinya bukan mengakui kesalahan, bukan meminta maaf segala sesuatu yang diperbuat, tapi justru memaki-maki. Artinya apa? Makmum ingin menang sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Memang di zaman sekarang ini semua serba modern, tapi bukan berarti hati kita bikin modern, bukan. Hati tetap adalah hati. Dan segala sesuatu yang terjadi, sekali itu dilarang oleh Allah sesuai dengan Al-Quranul Karim, sekali dilarang, tetap dilarang. Tidak ada dalam hal yang masuk dalam modernisasi, sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan. Tidak ada aturan itu pun. Makanya pelajarilah Al-Quran Karim ini. Pelajari Al-Quran ini, pelajari surah-surah Rasul dengan teliti jelas. Bukan hanya dipelajari saja, tetapi amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kehidupan kita di dunia sifatnya fata morgana ini sementara, akan menjadi hal yang nanti akan membuahkan siksa kita di dalam alam barzah, alam kubur. Ingat, umur kita tidak banyak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tetapi di situ akan dicoba dengan keburukan, dengan fakir, miskin dan sakit, dan akan dicoba dengan kebaikan, dengan memberikan kekayaan untuk menghindari. Itu adalah suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa melewati hal seperti ini? Termasuk ujian-ujian yang dihadapi oleh seorang imam, yaitu seorang para suami, dengan makmumnya, yaitu para istri. Istri yang taat, istri yang solehah, beruntunglah bagi seorang imam. Tapi sebaliknya, punya istri yang tidak solehah, yang tidak taat sama sekali sama sang suami, justru membentak, buntunglah bagi sang suami, sang imam. Maka dari itu, mulai sekarang kita bentuk. Tidak hanya membentuk aja dalam lingkungan keluarga kita, tetapi kita wujudkan dalam suatu wadah, yaitu samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Harapan kita dalam pelajaran ini, dalam pelajaran pembahasan ini, tidak ada satupun di antara kita yang ingin tujuannya masuk neraka. Tujuannya adalah surga Allah. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan apapun yang terjadi, ini semua harus kita pelajari, dan ini kenyataan yang terjadi di dunia di akhir zaman sekarang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.